Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat SER. Kembali lagi bersama saya Rahma Fauzia, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Kelompok 1. Di podcast kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu bagaimana seorang aparatur sipil negara dapat menjadi teladan melalui penerapan nilai-nilai berakhlak. Sebagaimana kita ketahui, nilai berakhlak terdiri dari 7 pilar utama, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai ini bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata sehari-hari. Untuk menggali lebih dalam tentang seorang ASN yang memiliki nilai-nilai tersebut, hari ini kita sudah bersama seorang narasumber istimewa. Beliau adalah Bapak Egy Wikanda SPD MPD, Jabatan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan, yang dikenal sebagai pribadi inspiratif dan berkomitmen terhadap nilai-nilai berakhlak. Selamat pagi Pak Egy, terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Baik, untuk mengawali podcast kali ini, bisa diceritakan terlebih dahulu sedikit mengenai peran serta tanggung jawab sehari-harinya di lingkungan kerja Basarnas, Pak? Baik, terima kasih Mbak Rahma atas kesempatannya. Kali ini saya akan bercerita ya tentang sehari-hari apa yang saya lakukan. Saya adalah pegawai negeri sipil di Basarnas dengan jabatan Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda. Saya masuk Basarnas tahun 2009 dan ada beberapa jabatan yang pernah saya duduki ya. Lalu ini sekarang saya fokus kepada tugas saya sebagai penata kelola pencarian dan pertolongan di Direktorat Bina Tenaga. Nah, di Direktorat Bina Tenaga ini saya mendapat beberapa amanat di kelompok kerja. Yang pertama, saya harus tergabung dalam Pokja penyusunan materi mikro. Materi mikro ini adalah materi yang kami susun untuk persiapan praukom tenaga Basarnas ya, tenaga praukom. Ini kami kemas dengan skala yang kecil-kecil agar para tenaga ini bisa lebih menguasai materi yang kompleks menjadi lebih sederhana seperti itu. Ini kami kemas dalam bentuk elektronik, yaitu pembelajaran melalui berbasis web. Terus yang kedua, saya juga menyusun logbook pemeliharaan kompetensi. Nah, ini adalah petunjuk teknis bagaimana tata cara pengisian logbook atau catatan pemeliharaan kompetensi yang dilakukan oleh tenaga di seluruh Indonesia, di seluruh UPT. Lalu ada beberapa pokja lain, yaitu seperti pokja pengukuran kinerja, lalu ada pokja reformasi birokrasi dan sebagainya ya. Seperti itu, Mbak Rahma. Baik, seperti yang kita tahu nih Pak, ASN saat ini kan memiliki core value berakhlak. Menurut Pak Egy, seberapa penting sih nilai-nilai tersebut diterapkan dalam keseharian seorang ASN, khususnya di Basarnas, Pak? Baik, core values berakhlak ini adalah core values yang ini ya, secara skala nasional yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Core values ini menjadi dasar atau menjadi nilai utama kita berperilaku atau menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam pekerjaan kita, terutama sebagai aparatur sipil negara. Nah, di Basarnas ini core values ini sangat berpengaruh sekali, terutama jika kita menghubungkan dengan tusinya Basarnas. Tusinya Basarnas ini sangat mulia, yaitu pencarian dan pertolongan. Nah, nilai core values berakhlak ini saya kira semua pegawai di Basarnas ini tidak memiliki kesulitan ya untuk menerapkan core values itu, karena ini sebelumnya mungkin sudah menjadi kebiasaan kami untuk menerapkan nilai-nilai tersebut itu ya di dalam keseharian para pegawai di Basarnas. Jadi menurut saya ini sangat penting untuk diterapkan dan memiliki kekhasan di Basarnas, yaitu tugas utama Basarnas sebagai untuk mencari dan menolong ini sangat mix sekali dengan
core values berakhlak. Seperti itu, Mbak. Siap, Pak. Kalau kita bicara tentang pelayanan nih, Pak, masyarakat pasti menaruh harapan besar kan kepada Basarnas. Bagaimana nilai berakhlak bisa membantu Pak Egi dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional, Pak? Baik, ini ya, mungkin kalau untuk saat ini yang jabatan maupun di bagian kami, bagaimana salah satunya adalah pelayanan terhadap jabatan fungsional ya, pelayanan bagaimana kita memberikan mengelola jabatan fungsional. Salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai di Basarnas, ya, terutama yang ingin kenaikan jenjang, lalu yang ingin melaksanakan uji periodik kompetensi yang dimiliki gitu ya. Nah, ini jika kita terapkan nilai core values tersebut, tentunya ini akan sangat membantu sekali. Itu akan menjadi panduan atau nilai utama bagaimana sih kita sebagai pegawai di Direktorat Bina Tenaga ini mampu bersikap profesional itu ya. Kita menerapkan persyaratan misalkan untuk kenaikan uji kompetensi, bagaimana kita menerima peserta itu tidak pandang bulu apakah dia dari kantor sarmana, dari jenjang apa gitu ya. Apabila dia memenuhi syarat, kita secara profesional bisa kita ikutkan dalam kegiatan uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang dan kenaikan pangkat. Lalu bagaimana kita bisa penjadwalan yang secara tepat waktu, bagaimana dia ketika dia sudah waktunya misalkan gitu ya dalam kenaikan jenjang atau diuji kompetensi, jika dia emang sudah waktunya ya kita secara kita melakukan penjadwalan untuk uji kompetensi itu sesuai dengan waktu yang peserta tersebut sudah saatnya gitu, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa pesan dan harapan yang ingin Pak Egi sampaikan untuk CPNS Basarnas agar bisa meneladani nilai core value berakhlak? Untuk pesan kepada para CPNS Basarnas, saya kira ini adalah tahapan awal ya. Tahapan awal, pelajari saja dulu apa itu nilai-nilai dalam berakhlak yang terkandung dalam berakhlak ya. Pelajari dulu setiap nilai-nilainya, lalu analisis dengan bidang tugasnya ditempatkan di mana gitu ya. Misalkan jika di Direktorat Bina Tenaga, apa sih yang bisa kita kontribusikan dari nilai berakhlak ini terhadap tugas-tugas kita di Direktorat Bina Tenaga. Jadi sebagai tahapan awal saya kira pelajari dulu, analisis tugasnya, baik itu pemaknaan terhadap berakhlak maupun terhadap implementasinya di dalam TUSI terutama di Direktorat Bina Tenaga maupun di bagian-bagian lain jika ditempatkannya di bagian lain. Saya kira itu akan sangat sebagai awalan ya, sebagai pijakan awal itu akan sangat membantu sekali adik-adik CPNS. Seperti itu, Mbak. Siap, terima kasih banyak Pak Egi atas waktu dan inspirasinya. Semoga cerita hari ini bisa memotivasi para CPNS Basarnas, khususnya saya, untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai berakhlak dalam setiap langkah pengabdiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Demikian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.